Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa tolong bantu kami dengan subscribe, like, dan juga share agar kami dapat lebih berkembang lagi, bersemangat lagi dalam memberikan Anda berbagai informasi maupun insight yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook kita untuk perdagangan hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2020. Hari ini market Amerika mengalami penurunan untuk hari yang kedua berturut-turut di tengah ketidakpastian menghadapi virus corona dan jatuhnya ini juga disebabkan karena Steve Mnuchin memperkirakan bahwa stimulus dari corona akan selesai tanggal 3 November, sebelum tanggal 3 November yang merupakan pemilihan presiden Amerika. Jadi kembali market gloomy gitu ya, ragu-ragu karena menunggu sampai kapannya belum jelas. Dan Dow Jones sendiri tertekan 165,8 poin atau 0,58% ke 28.514. Kemudian S&P 500 melemah 23,3 poin atau 0,66% ke 3.489. Dan Nasdaq memimpin pelemahan dengan turun 95,2 poin atau 0,8% ke 11.769. Sedangkan market Eropa bergerak mix, di mana FTSE 100 Index London, bursa dari negara Inggris ini mengalami penurunan paling banyak, turun 34,7 poin atau 0,58% ke 5.935. Memang negara Inggris sendiri berjuang terus menghadapi meningginya second wave dari virus corona ini. Sedangkan GDXI atau DAX Frankfurt turun tipis tadinya, kemudian untuk bangkit menguat jadi positif 9,1 poin atau 0,07% ke 13.028. Dan CAC Prancis melemah tipis 0,12% atau 5,95 poin ke 4.942. FTSE 100 Index London sendiri sebenarnya kemarin sore ketika dibuka berada dalam teritori hijau, tapi kemudian berbalik arah melorot menjadi merah. Dan hari ini kalau kita lihat kurs rupiah diperdagangkan per 1 dolarnya dalam 14.717,50 atau terjadi pelemahan 7,5 poin. Sedangkan TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau Telkom yang diperdagangkan di bursa Amerika mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 2,7% atau 0,5 poin menjadi 2.807 kalau dikurskan ke rupiah, atau poinnya adalah 18,99. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika mengalami positif 1,2% atau 0,22 poin ke 18,57. Ini tentu akan menjadi sentimen yang sangat bagus untuk IHSG hari ini, di mana Telkom dan EIDO naik cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dari bursa komoditi, minyak atau oil atau WTI oil mengalami kenaikan 2,19% atau 0,88 poin ke 41,04. Lalu gold
mengalami kenaikan 0,58% atau 11 poin ke 1907,30. Kemudian timah menguat 0,01% atau 2,5 poin ke 18.257,50. Sedangkan batu bara atau coal menguat cukup tajam, terutama Newcastle. Untuk kontrak bulan Oktober, Newcastle menguat 1,28% atau 0,7 poin ke 55,40. Sedangkan untuk kontrak Novembernya naik 2,8% atau 1,5 poin ke 55,15. Untuk batu bara Rotterdam memang agak sedikit masih tenang, yaitu kenaikannya hanya 0,18% atau 0,10 poin ke 56,60 untuk kontrak Oktober. Sedangkan untuk kontrak November naik sedikit lebih banyak, 0,3 poin atau 0,53% ke 56,75. Sedangkan harga crude palm oil atau kelapa sawit atau CPO melemah 20 poin atau 0,66% ke 2.988. Dan yang terakhir adalah nikel yang turun 155 poin atau 1,02% ke 15.040. Dan kita pindah ke market Asia, di mana kalau kita lihat market Asia sudah berjalan, sudah dibuka, dan terjadi dua market yang cukup kontradiktif, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo melemah 0,27% atau 64,73 poin ke 23.562. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney atau indeks dari negara Australia ini berada dalam teritori positif, yaitu positif 0,58% atau 36,10 poin ke 6.215. Dan bagaimana dengan pasar modal Indonesia? Pasar modal Indonesia sendiri memang sudah mengalami kenaikan yang cukup fantastis ya, berlari terus. Lalu bagaimana dengan hari ini? Setelah 2 hari berturut-turut kami memprediksi IHSG akan berada dalam teritori merah kecil, kemudian kemarin sore kami melihat bisa ada kemungkinan berlanjut hijau. Kali ini kami malah memprediksi 60% berada di dalam teritori merah. Kenapa berada di dalam teritori merah 60%? Karena sudah terlalu lama, lebih dari 1 minggu IHSG berada dalam teritori hijau. Kemudian 8 hari malah sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat market Amerika juga merah, dan juga kalau kita lihat market Eropa sendiri keadaannya mix, dan market Asia terutama indeks Nikkei 225 dibuka merah. Jadi kami lebih condong bahwa IHSG harus menghadapi koreksi minor atau koreksi tipis ya. Walaupun sebenarnya ada sentimen yang sangat baik, sangat positif dari EIDO dan TLKM NYSE, di mana EIDO dan Telkom yang naik ya cukup banyak ini biasanya akan membawa angin segar bagi market Indonesia hari ini. Dan tentu saja kita berharap bahwa market akan merespon positif dari EIDO dan Telkom sehingga penurunan tidak terlampau tajam ataupun malah terjadi sebaliknya tetap menghijau. Prediksi kami salah, nggak apa-apa prediksi kami salah, yang penting everybody happy, marketnya hijau. Oke, demikianlah market outlook kita untuk pagi ini. Semoga Anda selalu tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan Anda dengan meningkatkan imun tubuh Anda, terutama dengan berbahagia. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi berikutnya dari carakaya.id.